Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua mungkin sudah membaca beberapa video terkait pengangkatan petugas pelaksana MBG dan ternyata ini menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat nih. Teman-teman mungkin ada yang pro juga ada yang kontra. Nanti silahkan tulis aja di kolom komentar pendapat teman-teman semua, ya feel free untuk memberikan saran dan masukannya. Dan itulah yang akan kita bahas di video kali ini karena termasuk juga banyak tanggapan dari para aktivis guru ya, dari guru termasuk guru honorer yang banyak mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan ini. Seperti apa dan bagaimana pro dan kontranya nanti kita akan bahas di video kali ini. Tonton videonya sampai habis. Sebagaimana teman-teman ketahui di video-video sebelumnya, kita membahas terkait dana anggaran yang dipakai untuk MBG ini berasal dari mana. Ya, disclaimer dulu, untuk MBG ini sebenarnya programnya bagus teman-teman ya. Bisa memenuhi kebutuhan gizi nasional itu bagus. Tetapi yang menjadi permasalahan itu bukan MBG-nya sebenarnya. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah anggaran dana yang dipakai untuk program MBG ini teman-teman. Karena kita ketahui bersama bahwa anggaran dana yang dipakai untuk program MBG ini merupakan program yang sangat ambisius dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sampai-sampai mengorbankan dana anggaran lain yang memang sudah biasanya diproyeksikan. Yang kena getahnya yaitu adalah dana pendidikan, teman-teman. Dana pendidikan nasional sekian triliun itu diambil untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan nasional, yaitu adalah untuk anggaran MBG. Sekian triliun yang tadinya harusnya mendapatkan 30% kurang lebih untuk dana pendidikan, tetapi dengan adanya program MBG ini sehingga alokasi dananya menjadi berkurang untuk pendidikan. Dan itu kita sudah pernah bahas di channel ini terkait bagaimana pandangan kita atau pandangan kami ya terkait kebijakan Bapak Presiden kita yang menjadikan pendidikan sebagai faktor pendukung saja, sedangkan MBG itu menjadi prioritas yang utama dan paling utama. Bahkan diprediksi dana yang dibutuhkan di tahun 2026 ini sekitar 300 sekian triliun dan APBN kita tidak mencukupi untuk itu. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya ngutang, teman-teman. Jadi ngutang, rencananya kita akan ngutang ke Cina. Untuk makan saja ngutang loh. Katanya gratis ya kan? Katanya gratis, tapi ngambil sana sini. Katanya gratis, tapi dana pendidikan dikurangi. Katanya gratis, tapi uangnya nggak ada, akhirnya mau ngutang ke Cina. Itu kan ironis sekali ya. Demi apa? Demi popularitas politik. Ya, kita akan bahas satu isu lagi ya selain itu. Itu kita sudah pernah bahas di video sebelumnya. Kita akan bahas di video kali ini lebih kepada pengangkatan beberapa petugas dari pelaksana MBG itu menjadi petugas P3K oleh pemerintah. Teman-teman kalau kita analisa ya, adanya MBG ini kan baru diadakan di tahun masa jabatannya Pak Prabowo Subianto. Tetapi karena ini dijadikan prioritas utama dan paling utama, sehingga perhatian dan seluruh anggaran itu dialokasikan spesial diutamakan untuk program ini. Agar program ini bagaimana caranya bisa berjalan. Walaupun itu mengorbankan beberapa anggaran-anggaran yang sebenarnya krusial untuk sebuah negara. Dan karena ini adalah program yang paling utama, prioritas yang paling utama diutamakan oleh Bapak Presiden kita, alhasil perhatiannya pun akan lebih fokus ke arah sana dibandingkan ke arah yang lain. Sehingga para petugas pelaksana MBG ini bahkan diberikan kemudahan dan seperti jalan tol gitu ya, untuk mendapatkan status P3K. Menjadi bagian dari pegawai pemerintah. Mereka akan mendapatkan NIP dan digaji layak sebagaimana petugas P3K yang lainnya. Lalu di mana ironinya? Ini program baru, teman-teman. Ini program baru, tetapi sudah sebegitu masifnya, bahkan kebijakan sebegitu mudahnya untuk dikeluarkan agar program ini berjalan aman, program ini didukung, disupport, dan sebagainya. Tapi beda halnya dengan program klasik.
ya, masalah dari tahun ke tahun apa? Guru, teman-teman. Mungkin di sini ada yang nonton, ada yang punya eh, profesi sebagai guru, mungkin akan terasa ya. Bagi teman-teman yang bukan guru pun mungkin sering melihat bagaimana profesi guru ini adalah profesi yang dicap sebagai profesi pahlawan tanpa tanda jasa. Kayaknya slogan ini harus diganti. Kenapa? Kalau kita posisikan profesi guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, berarti tidak ada kewajiban pemerintah untuk menghargai jasanya. Padahal ini kewajiban pemerintah loh. Pemerintah wajib menyediakan pendidikan terbaik untuk rakyatnya. Bagaimana ada pendidikan terbaik untuk rakyatnya? Berarti harus ada SDM yang mengajar di sana. Berarti SDM-nya harusnya itu dikelola dan di-maintenance oleh pemerintah sehingga guru-guru yang ada tidak hanya berkualitas, tetapi juga mereka dijamin kebutuhan dan dijamin juga hidupnya. Tentu kalau itu terjadi, kalau pemerintah kita itu fokus menjadikan pendidikan sebagai faktor utama. Ini adalah sebuah permasalahan. Sayangnya di negara kita, pendidikan tidak dijadikan faktor utama majunya suatu bangsa. Akhirnya apa? Akhirnya dananya diambil ya melalui program MBG itu. Banyak guru-guru honorer yang kita tahu gaji guru honorer itu sangat-sangat tidak layak bagi eh, rakyat, apalagi yang hidup di daerah-daerah ibu kota misalnya, atau yang hidup di perkotaan, bahkan di pedesaan pun sama seperti itu. Gaji yang tidak layak ini diberikan kepada guru dengan dalih pahlawan tanpa tanda jasa. Guru-guru mengabdi. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mengabdi untuk negara. Tetapi apa balas jasa negara? Mereka tetap menjadi petugas ataupun menjadi pegawai honorer, belum diangkat menjadi P3K. Dan bahkan guru-guru yang sudah diangkat jadi P3K pun menunggu-nunggu SK itu cukup lama, teman-teman. Ya, kadang ada yang dipending dan sebagainya. Tetapi berbeda halnya dengan program utama MBG ini. Cepat sekali SK-nya. SK-nya turun tuh cepat. Perekrutannya cepat, SK-nya turun cepat. Cairnya juga tentu cepat. Kenapa? Karena politik. Apa yang diinginkan Bapak Presiden kita selama masa jabatannya, dia memberikan sesuatu yang instan untuk rakyatnya yang bisa langsung dirasakan, dan tentu itu akan dengan harapan image sebagai seorang pejabat itu langsung terlihat hasilnya. Dan inilah praktek-praktek politik praktis yang memang sebenarnya harus disadari oleh masyarakat. Masyarakat terkadang, ya, mohon maaf, terkadang pada saat kebutuhan perutnya sudah terpenuhi, seolah-olah pejabat tertentu itu adalah satu pejabat yang dicap bagus, dicap baik, ya, dan harus dipilih pada pemilu berikutnya. Kenapa seperti ini? Ya ini karena masalah pendidikan, teman-teman. Ya tidak semua masyarakat Indonesia seperti itu, tetapi ada sebagian besar, kemungkinan sebagian besar, menurut keyakinan saya, masyarakat Indonesia sengaja tidak dipintarkan, bahkan kalau bahasa kasarnya dibodohi, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara pendidikan tidak dijadikan support utama negara yang akan menghasilkan SDM-SDM yang kurang berkualitas. Sehingga SDM-SDM yang kurang berkualitas ini pada saat terjun di tengah-tengah masyarakat, mereka bukan memikirkan visi jauh ke depan, tetapi mereka hanya berpikir saya hari ini bisa makan atau tidak. Sedasar itu. Sedangkal itu pemikirannya, sehingga pada saat perutnya sudah dipenuhi, maka akalnya itu belum bisa jalan. Kenapa? Perut sudah dipenuhi, tapi akalnya belum bisa jalan karena mereka tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan kualitas pendidikan yang layak dari pemerintah. Dan ini didesain sengaja melalui sistem yang ada. Sistem yang ada menjadikan masyarakat itu tumpul sisi kritisnya terhadap pemerintah, bahkan pemerintah bisa mentakut-takuti, ya, pemerintah itu bisa mentakut-takuti rakyatnya, misalnya dengan ujaran kebencian lah, atau dengan undang-undang lain sebagainya, sehingga masyarakat tidak banyak yang mau dan berani speak up. Dan ini permasalahan
nasional. Semua permasalahan yang ada itu berakar dari satu pemikiran yang salah, yaitu adalah satu pemikiran yang diemban, yang dikonsumsi, bahkan dijadikan sebuah sistem. Pemikiran itu adalah pemikiran kapitalisme. Teman-teman kalau menyimak beberapa video sebelumnya, kita bahas tentang kapitalisme itu seperti apa. Dan ciri khas yang paling kentara dari kapitalisme itu adalah bagaimana bisa mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menjabat dengan modal yang sekecil-kecilnya. Atau dalam istilah lain, menggunakan asas manfaat dari sana. Kalau para pejabat kita mengutamakan guru sebagai prioritas utama dan paling utama, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa selama masa jabatannya. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang. Lalu apa yang terjadi kepada Indonesia? Indonesia hanya bisa berpikir jangka pendek tanpa bisa menjadi negara maju di masa mendatang. Karena yang difikirkan apa yang akan kita dapatkan hari ini dan besok. Bukan nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan. Padahal kalau kita melihat negara-negara maju yang mereka itu mengutamakan, memprioritaskan pendidikan sebagai poros utama keberlangsungan sebuah negara atau bangsa, maka kita lihat negara-negara itu bisa melesat maju dalam kurun waktu yang cukup cepat. Cina misalnya. Cina dulu dipandang sebelah mata, tetapi sekarang bahkan diprediksi menjadi negara adidaya yang bisa menyaingi Amerika. Bisa seperti itu? Bisa. Kenapa? Karena pendidikan dijadikan sebuah faktor yang utama dan paling utama. Dengan pendidikan dijadikan faktor utama dan paling utama, tentu yang lain nanti mengikuti. SDM-nya berkualitas, nanti program-program yang ada harusnya lebih berkualitas daripada masalah urusan perut. Mungkin teman-teman di sini ada yang berbeda pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Karena perbedaan itu sesuatu hal yang wajar, gitu ya. Yang ingin saya garis bawahi adalah kita harus menyadari bahwa negara kita, kalau orang-orang mengklaim kita adalah negara yang Islamis, saya bilang enggak. Kita adalah negara yang mayoritas Muslim, betul. Tetapi pola pikir itu bukan pola pikir seorang Muslim sejati. Kenapa? Karena seorang Muslim sejati tidak hanya memikirkan masalah perut, tetapi juga memikirkan masalah umat, masalah bangsa, masalah negara, dan masalah keumatan untuk generasi mendatang. Feel free untuk tulis kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.